Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut ini adalah hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul analisis sinyal statik dan dinamik. Kelompok kami berasal dari kelompok 7. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Wahid Risanuddin, NIM I0420142142. Saya Harfi Singgi Prasojo di 04150118. Saya Nur Muhammad, NIM I0420109. Saya Sigit Rizky Wicaksono, NIM I04201131. Pada pembahasan kali ini akan membahas yang pertama ada introduction, yang kedua input output sinyal konsep, yang ketiga sinyal analisis, yang keempat sinyal amplitude and frequency, kelima Fourier transform and the frequency spectrum, yang keenam introduction. Next. Yang ketujuh general model for a measurement system, yang ke-8 special case of the general system model, yang ke-9 transfer function, yang ke-10 phase linearity, yang ke-11 multiple function input, yang ke-12 coupled system. Yang pertama adalah introduction. Bentuk gelombang berisi informasi tentang biasanya dan amplitudo yang menunjukkan ukuran kuantitas input dan frekuensi yang menunjukkan cara sinyal berubah dalam selang waktu. Sebuah pemahaman tentang bentuk gelombang diperlukan untuk pemilihan sistem pengukuran dan interpretasi sinyal yang diukur. Pada bab ini akan membahas karakteristik sinyal, sinyal input ke sistem pengukuran dan sinyal output yang dihasilkan. Next. Yang selanjutnya adalah input output sinyal konsep. Yang pertama, apa itu sinyal? Sinyal itu adalah informasi fisik tentang variabel terukur yang ditransmisikan antara proses dan sistem pengukuran, antara tahap-tahap sistem pengukuran atau sebagai output dari sistem pengukuran. Next. Sinyal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analog, discrete time, dan digital. Yang pertama adalah membahas tentang sinyal analog. Pada sinyal analog itu menggambarkan sinyal yang kontinu dalam waktu. Variabel fisik cenderung kontinu. Sinyal analog menyediakan representasi perilaku tergantung waktu. Selain itu, besarnya sinyal terus-menerus sehingga memiliki nilai berapapun dalam rentang waktu. Sinyal analog dijelaskan dengan amplitudo, frekuensi, atau periode, dan fase. Amplitudo itu menandai tentang ketinggian tanda tertinggi, frekuensi menandai kecepatan perubahan sinyal, fase menandai posisi gelombang sehubungan dengan waktu. Sinyal analog ditunjukkan pada gambar 2A itu merupakan sinyal kontinu yang serupa akan dihasilkan dari perekaman rotasi penunjuk dengan waktu yang ditampilkan keluaran ditunjukkan pada 2 titik B. Next. Yang kedua adalah discrete time sinyal atau waktu discrete. Discrete memiliki arti tidak berhubungan. Sinyal waktu discrete memuat informasi tentang besarnya sinyal hanya tersedia pada titik waktu yang berbeda. Sinyal waktu discrete biasanya dihasilkan dari pengambilan sampel variabel kontinu pada interval waktu terbatas yang berulang. Pada gambar 2.3a, format ini mewakili sinyal waktu discrete di mana informasi tentang besarnya sinyal hanya tersedia pada titik waktu discrete. Bentuk gelombangnya ditujukan pada figur 2.3b. Next.
Yang selanjutnya adalah sinyal digital. Maaf ya, ini di presentasi ini salah. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital sangat berguna ketika akuisisi dan pemrosesan data dilakukan dengan menggunakan komputer digital. Sinyal digital memiliki dua karakteristik penting. Sinyal digital jauh lebih tahan terhadap noise karena ia hampir tidak mempunyai distorsi. Sinyal digital lebih mudah untuk ditransmisikan dan untuk itu lebih dapat diandalkan dibandingkan sinyal analog. Yang pertama itu sinyal digital ada pada nilai diskrit dalam waktu seperti sinyal waktu diskrit. Yang kedua, besarnya sinyal digital adalah diskrit, ditentukan oleh proses yang dikenal sebagai kuantisasi pada setiap titik waktu diskrit. Kuantisasi menetapkan satu nomor untuk mewakili rentang besaran sinyal kontinu. Dan pada gambar 2.4a ini merupakan gambar sinyal digital. Yang kedua ini merupakan gelombang digital. Next. Terus jenis-jenis sinyal. Yang pertama ada sinyal statis. Sinyal statis itu tidak berubah terhadap waktu. Dan yang kedua sinyal dinamis merupakan sinyal yang berubah terhadap waktu. Yang selanjutnya, ini merupakan gambar sinyal statis. Next. Yang kedua merupakan gambar dari sinyal dinamis, di mana sinyal dinamis itu contohnya adalah sinyal analog dan sinyal diskrit, di mana diskrit tadi titik-titik. Next. Yang selanjutnya adalah sinyal analisis. Nilai rata-rata tidak memberikan indikasi jumlah variasi dalam bagian dinamis sinyal. Karakterisasi bagian dinamis atau komponen AC dari sinyal dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan daya rata-rata yang hilang dalam resistor listrik di mana arus berfluktuasi mengalir. Daya yang hilang dalam resistor karena aliran arus adalah P sama dengan I kuadrat R, di mana P merupakan daya disipasi, I merupakan arus, dan R merupakan hambatan. Jika arus bervariasi dalam waktu, total energi listrik hilang dalam resistor dari waktu ke waktu T1 sampai T2 adalah integral dari titik atas T2 sampai T1 PdT sama dengan integral titik atas T2 sampai T1 terus I kali T dikuadratkan dikalikan RdT. Nilai sinyal RMS dari setiap variabel analog kontinu selama waktu T1, T2 sampai T1 adalah YRMS sama dengan akar dari seper T2 min T1 integral titik atas T2 titik bawah T1 Y kuadrat DT. Next. Untuk sinyal waktu diskrit atau sinyal digital, nilai rata-rata dapat diperkirakan dengan ekuivalen diskrit dari persamaan Y bar sama dengan super N sigma dari N-1 sampai I sama dengan 0 YI, di mana tiap YI adalah angka diskrit yang ada dalam dataset. Rata-rata itu memperkirakan komponen statis dari sinyal selama interval T1 ke T2. Nilai RMS dapat diestimasikan dengan diskrit ekuivalen sebagai berikut. Y RMS sama dengan akar dari super N dari sigma N-1 sampai I sama dengan 0 YI kuadrat. Bentuk gelombang kompleks yang terdiri dari komponen statis DC dan komponen dinamis AC, contohnya seperti gambar pada A ini. Terus ketika komponen DC lepas, karakteristik komponen yang berfluktuasi siap diamati dan fluktuasinya seperti gambar B ini. Next. Yang sebab keempat yaitu sinyal
amplitude and frequency. Next. Amplitude dan frekuensi sinyal. Faktor kunci dalam perilaku sistem pengukuran adalah sifat sinyal input ke sistem. Jadi suatu cara itu diperlukan untuk mengklasifikasikan bentuk gelombang untuk sinyal input dan sinyal output yang dihasilkan relatif terhadap besar dan frekuensinya. Sinyal yang sangat kompleks bahkan yang sifat non-deterministik dapat didekati sebagai deret tak hingga dari fungsi sinus dan kosinus. Untuk metode mengapresiasikan sinyal yang kompleks itu, seperti rangkaian sinus dan kosinus, disebut analisis Fourier. Next. Nah, untuk gambar di atas itu merupakan pemisahan cahaya putih menjadi spektrum warna itu sesuai dengan frekuensi atau panjang gelombang tertentu. Intensitas cahaya itu sesuai dengan amplitude yang bervariasi. Jadi gambar tersebut itu mengilustrasikan transformasi bentuk gelombang kompleks yang diwakili oleh cahaya putih menjadi komponen yang lebih sederhana yang diwakili oleh warna dalam spektrum itu. Dalam contoh ini warna dalam spektrum direpresentasikan sebagai fungsi periodik sederhana yang bergabung untuk membentuk cahaya putih. Untuk analisis Fourier ini kira-kira setara secara sistematis dari prisma dan menghasilkan representasi sinyal kompleks dalam bentuk fungsi periodik sederhana. Next. Periodik sinyal atau sinyal berkala. Jadi konsep dasar frekuensi dan amplitudo dapat dipahami melalui pengamatan dan analisis gerakan periodik. Sinyal periodik adalah sinyal yang mengalami pengulangan bentuk yang sama pada selang waktu tertentu. Untuk bentuk dari sinyal periodik sendiri dapat dilihat pada gambar di atas. Next. Periodik sinyal atau sinyal berkala itu frekuensi terkait dengan periode dan didefinisikan sebagai jumlah siklus lengkap gerak per satuan waktu. Frekuensi ini atau F diukur dalam siklus per detik, Hz 1 siklus per second 1 Hz. Hubungan antara F, omega, dan periode T adalah T sama dengan 2pi per omega atau bisa juga T sama dengan 1 per F. Frekuensi analisis atau analisis frekuensi. Banyak sinyal yang dihasilkan dari pengukuran variabel dinamis itu bersifat non-deterministik dan memiliki tingkat perubahan yang terus-menerus. Sinyal-sinyal ini yang memiliki bentuk gelombang yang kompleks menimbulkan kesulitan dalam pemilihan sistem pengukuran dan dalam interpretasi sinyal keluaran. Namun dimungkinkan untuk memisahkan sinyal kompleks atau sinyal apapun dalam hal ini menjadi sejumlah fungsi sinus dan kosinus. Representasi sinyal sebagai deret sinus dan kosinus itu disebut deret Fourier. Frekuensi analisis atau analisis frekuensi. Jadi secara teori analisis Fourier pada dasarnya itu memungkinkan semua fungsi matematik dari minat praktis untuk diwakili oleh serangkaian sinus dan kosinus yang tak terbatas. Definisi berikut itu berhubungan dengan analisis Fourier. Itu yang pertama, fungsi YT adalah fungsi periodik jika ada bilangan positif T sedemikian sehingga Y dalam kurung T plus T besar tutup kurung sama dengan YT. Periode YT adalah T. Jika Y1T dan Y2T keduanya memiliki periode T, maka AY1T plus BY2T juga memiliki periode T, yaitu A dan B itu adalah konstanta. Yang kedua, deret trigonometri dapat diberikan oleh sebagai berikut, yaitu A0 plus A1 cos T plus B1 sin T plus A2 cos 2T plus B2 sin 2T plus dan seterusnya, di mana AN dan BN adalah koefisien deret tersebut. Untuk Fourier
series dan koefisien atau deret Fourier dan koefisien itu merupakan sebuah fungsi periodik YT dengan periode T sama dengan 2pi harus diwakili oleh deret trigonometris, sehingga untuk setiap T yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu YT sama dengan A0 plus sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN cos NT plus BN sin NT. Dengan YT diketahui yaitu koefisien AN dan BN harus ditentukan. Ini membutuhkan prosedur matematika yang mapan, tetapi bukan prosedur yang perlu kita temukan kembali itu. Next. Demikian pula dengan fungsi YT dengan periode 2pi. Koefisien deret trigono yang mewakili YT diberikan oleh rumus Euler sebagai berikut, yaitu A0 sama dengan 1 per 2pi integral min pi sampai pi YT AN sama dengan 1 per pi integral min pi sampai pi YT cos NT dt, dan BN sama dengan 1 per pi integral min pi sampai pi YT sin NT dt. Even and odd function atau fungsi genap dan ganjil. Suatu fungsi GT genap jika fungsi tersebut simetris terhadap titik asal yang dapat dinyatakan untuk semua T, yaitu G dalam kurung NT kali GT. Suatu fungsi HT ganjil jika semua T itu H dalam kurung min T sama dengan min HT. Misalnya cos NT genap sedangkan sin NT ganjil. Fungsi atau bentuk gelombang tertentu mungkin genap ganjil atau bahkan bukan genap maupun ganjil. Deret Fourier kosinus. Jika YT genap, deret Fouriernya hanya akan memuat suku-suku kosinus, yaitu YT sama dengan sigma N1 sampai tak hingga AN cos 2pi NT per T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos N omega T. Untuk deret Fourier kosinus, jika YT ganjil, deret Fouriernya hanya akan berisi suku-suku sinus. YT sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga BN sin 2pi NT per T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga BN sin N omega T. Yang selanjutnya adalah Fourier transform and the frequency spectrum. Next. Teori analisis Fourier menunjukkan bahwa fungsi apapun dapat dinyatakan sebagai deret Fourier. Analisis yang disediakan sejauh ini belum memberikan teknik khusus untuk menganalisis sinyal terukur. Teori ini digunakan untuk dekomposisi sinyal dinamis yang diukur dalam hal amplitude dan frekuensi. Bagian dinamis dari sinyal periode arbiter dijelaskan dari AN sama dengan 2 per T integral dari integral batas atas T per 2 batas bawah min T per 2 YT cos N omega T dt. BN sama dengan 2 per T integral batas atas T per 2 batas bawah min T per 2 YT sin N omega T dt. Next. Pada limit saat T mendekati tak terhingga, deret Fourier menjadi integral. Jarak antar komponen frekuensi menjadi kecil sekali. Koefisien AN dan BN menjadi fungsi kelanjutan dari frekuensi di mana A omega sama dengan integral batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga YT cos omega T dt. B omega sama dengan integral dari batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga YT sin omega T dt. Untuk mengembangkan transformasi Fourier, pertimbangkan bilangan kompleks yang dinegasikan sebagai Y omega sama dengan A omega min IB omega. Masukkan persamaan jadi Y omega sama dengan integral dari titik batas atas
tak hingga menjadi batas bawah min tak hingga YT E pangkat min IWT DT. Frekuensi siklus F dalam Hertz terkait dengan frekuensi meningkat dan periodenya dengan F sama dengan omega per 2pi sama dengan seperti sehingga menjadi YF sama dengan integral dari batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga YT E pangkat min I 2pi FT DT. Jika YT diketahui atau diukur, kita dapat memulihkan sinyal YT dari YT sama dengan integral dari batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga YF E pangkat I 2pi FT DF. Besarnya YF juga disebut modulus diberikan oleh YF sama dengan akar dari RE kali Y kali F dikuadratkan tambah IM dikalikan Y kali F dikuadratkan dengan fase PF sama dengan tan pangkat min 1 IM Y kali F per RE kali Y kali F. Koefisien Fourier terkait dengan istilah kosinus dan sinus amplitude YT dapat dinyatakan dengan spektrum frekuensi amplitudo atau hanya disebut sebagai spektrum amplitudenya dengan CF sama dengan akar dari A kali F kuadrat ditambah B kali F kuadrat dengan spektrum fasenya P kali F sama dengan tan pangkat min 1 B kali F per A kali F. Next. Yang keenam yaitu introduction. Next. Jadi pada bab ini yaitu membahas tentang konsep simulasi perilaku sistem pengukuran melalui pemodelan matematika. Dari studi pemodelan tersebut, maka diperoleh aspek-aspek penting dari respons sistem pengukuran yang berkaitan dengan desain dan spesifikasi sistem. Seperti yang pertama, setiap sistem pengukuran merespons secara berbeda terhadap berbagai jenis sinyal input dan konten dinamis dalam sinyal-sinyal ini. Jadi sistem tertentu itu mungkin tidak cocok untuk mengukur sinyal tertentu atau setidaknya sebagian dari beberapa sinyal. Namun untuk yang nomor 2 yaitu sistem pengukuran selalu memberikan informasi terlepas dari seberapa baik atau buruknya. Ini mencerminkan sinyal input aktual yang diukur. Next. Setelah menyelesaikan materi ini, maka pembaca sendiri akan mendapatkan yaitu yang pertama menghubungkan model sistem pengukuran umum dengan respon dinamis. Yang kedua menggambarkan dan menganalisis model sistem pengukuran ordinal pertama dan kedua dan memprediksi perilaku umum mereka. Yang ketiga yaitu untuk menghitung sensitivitas statis, rasio besarnya dan pergeseran fasa untuk berbagai sistem dan bentuk gelombang input. Yang keempat, menyatakan pentingnya linearitas fase dalam mengurangi distorsi sinyal. Yang kelima, yaitu menganalisis respons sistem pengukuran terhadap bentuk gelombang input dan input yang kompleks. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menentukan respon dari sistem pengukuran digabungkan. Untuk sebab yang ketujuh, yaitu general model for a measurement system. Sinyal input dan output dapat secara luas diklasifikasikan sebagai statis, dinamis, atau kombinasi keduanya. Yaitu untuk sinyal statis sendiri hanya besaran sinyal yang diperlukan untuk merekonstruksi sinyal input berdasarkan sinyal output yang ditunjukkan. Jadi untuk sinyal statis sendiri ini dapat mempertimbangkan untuk mengukur panjangnya papan menggunakan penggaris. Setelah penggaris diposisikan, indikasi output dari besaran panjang segera ditampilkan karena panjang papan atau input itu tidak berubah dari waktu ke waktu yang diperlukan untuk melakukan pengukuran. Dengan demikian, panjang papan mewakili sinyal input statis yang diinterpretasikan melalui output magnitudo statis
yang ditunjukkan oleh penggaris itu. Next. Dynamic measurement. Untuk sinyal dinamis, amplitude sinyal, frekuensi, dan informasi bentuk gelombang umumnya diperlukan untuk merekonstruksi sinyal input. Karena sinyal dinamis bervariasi dengan waktu, sinyal pengukuran harus mampu merespon cukup cepat untuk mengikuti sinyal input. Dan kita juga perlu memahami bagaimana sinyal input diterapkan ke sensor karena berperan dalam respon sistem. Jadi contohnya pertimbangkan respon waktu dari termometer bohlam untuk mengukur suhu tubuh. Termometer awalnya pada suhu kamar itu ditempatkan di bawah lidah, tetapi bahkan setelah beberapa detik termometer itu tidak menunjukkan nilai suhu tubuh yang diharapkan dan tampilannya terus berubah. Tentunya suhu tubuh itu tidak berubah jika menggunakan besarnya sinyal keluaran setelah hanya beberapa detik. Anda akan sampai pada kesimpulan itu yang salah karena kesehatan Anda. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam beberapa menit suhu tubuh yang benar akan ditunjukkan. Jadi kita tunggu. Pengalaman juga akan memberitahu kita bahwa jika kita membutuhkan informasi yang akurat lebih cepat, kita akan membutuhkan jenis sensor suhu yang berbeda pula. Next. Measurement System Model menggunakan pemodelan parameter yang disamakan ke sistem pengukuran. Dalam pemodelan parameter yang disamakan, atribut fisik yang terdistribusi secara spasial dari suatu sistem dimodelkan sebagai elemen distrik. Sebagai contoh, massa, kelakuan, dan redaman bekas koil adalah sifat yang terdistribusi secara spasial di sepanjang-panjangnya, tetapi ini dapat digantikan oleh elemen distrik dari massa bekas dan peredam. Keuntungan dari persamaan ini yaitu dapat mengatur model reduksi dari persamaan diferensial parsial menjadi persamaan diferensial biasa. Pertimbangkan model umum sistem pengukuran berikut yang terdiri dari persamaan diferensial biasa linear order n. Dalam hal sinyal out umum diwakili oleh variabel Yt dan tanduk pada sinyal input umum diwakili oleh fungsi pemaksaan Ft, yaitu An per dny per dtn plus An-1 dn pangkat dn-1 y per dt pangkat n-1 plus sampai A1 dy per dt plus A0y sama dengan Ft, di mana Ft yaitu Bm d pangkat mx per dt pangkat m plus Bm-1 dikalikan d pangkat m-1 x per dt pangkat m-1 plus sampai B1 dx per dt plus B0x, di mana M yaitu kurang dari sama dengan N. Kemudian untuk subbab yang ke-8 yaitu Special Case of General System Model. Di sini jadi ada 3 sistem. Yang pertama itu zero order system, kemudian first order system, dan yang ketiga itu second order system. Jadi yang pertama itu zero order system, di mana model tersimpel dari sistem pengukuran yang digunakan dengan sinyal statik adalah model sistem order ke 0 dengan rumus berikut: A0Y sama dengan Ft, kemudian dibagi dengan A0 menghasilkan Yt sama dengan Kft, dengan K sama dengan 1/A0, di mana K dinamakan sensitivitas statis atau kenaikan dari sistem. Pada model ini, output sistem dipertimbangkan untuk merespons sinyal input seketika. Jika sinyal input dari satuan Ft sama dengan A diaplikasikan, instrumennya akan menjadi Ka.
seperti persamaan di atas. Untuk sistem yang asli, sistem order kernel digunakan memodelkan sistem pengukuran yang tidak tergantung waktu ke input statis. Penentuan K, sensitivitas statis, ditemukan dari kalibrasi statis sistem pengukuran. Ini adalah kemirikan kurva kalibrasi, yaitu K sama dengan dy per dx. Kemudian yang kedua yaitu first order system, di mana sistem pengukuran yang mengandung elemen penyimpanan tidak merespon secara instan terhadap perubahan input. Secara umum, sistem dengan kemampuan penyimpanan atau disipatif, tetapi gaya inersia diabaikan, dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial order pertama dari bentuk berikut, yaitu A1 y dot ditambah A0 y sama dengan Ft, kemudian dibagi dengan A0, menghasilkan to y tambah y sama dengan Kft, dengan y dot sama dengan dy per dt, dan to sama dengan A1 per A0, di mana to adalah konstanta waktu dalam sistem. Meskipun dimensi fisis dari A0 dan A1, rasionya akan selalu memiliki dimensi waktu. Untuk lebih memahami konsep ini, menimbang respon dari sistem order pertama menjadi dua bentuk sinyal, yaitu step function dan simple predicate function. Jadi first order system ini mempunyai dua bentuk sinyal input, yaitu step function dan simple predicate function. Kemudian kita akan masuk ke sistem yang pertama, yaitu step function input. Step function input ini atau disimbolkan dengan AUT didefinisikan sebagai AUT sama dengan 0, di mana T kurang dari sama dengan A0 minus. Yang kedua, AUT sama dengan A, di mana T lebih besar sama dengan A0 positif. Maaf, saya ulangi, di mana T lebih besar dari A0 positif. Di mana A adalah amplitude dari step function dan UT adalah satuan step function. Secara fisik, fungsi ini mendeskripsikan perubahan mendadak dalam sinyal input dari nilai konstan dari suatu satuan menjadi nilai konstan untuk beberapa satuan, seperti perpindahan, muatan, atau variabel lainnya. Ketika kita mengaplikasikan put step function ke sistem pengukuran, kita dapat informasi tentang betapa cepatnya sistem merespon perubahan pada sinyal input dengan aturan Ft sama dengan AUT pada persamaan di atas. Kemudian ada rumus to kali y dot ditambah y sama dengan KAUT sama dengan KFT. Dengan kondisi awal didenotasikan Y0 sama dengan Y0. Untuk menyelesaikan T lebih besar sama dengan 0 positif didapatkan YT sama dengan KA plus Y0 min KA dikali E pangkat T kecil per to, di mana YT adalah waktu responnya, kemudian KA itu steady response, dan Y0 min KA dikalikan E pangkat T kecil per to itu transient responnya. Kemudian persamaan di atas dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama diketahui sebagai respon tetap karena T-nya itu tak hingga. Kemudian respon dari YT mendekati nilai tetap tersebut. Bisa dijelaskan seperti grafik di samping.
Di sini pada sumbu X itu T kecil per tau, dan untuk sumbu Y itu steady responnya yaitu K dikali A, atau bisa disebut dengan output sinyal. Gambar A ini adalah sistem order pertama respon terhadap input step function respon waktu yaitu YT. Kemudian untuk bagian kedua adalah bagian kanan dari persamaan di atas atau respon sementara dari YT. Karena ketika T itu tak hingga, satuan pada bagian ini berkurang ke 0. Contoh, jika persamaan di atas diubah bentuknya menjadi tau T sama dengan YT dikurangi Y tak hingga dibagi dengan Y0 dikurangi Y tak hingga sama dengan E pangkat min T kecil per tau. Persamaan tersebut diplot seperti grafik di samping, yaitu gambar B sistem order pertama respon terhadap input step function pecahan error tau, di mana sumbu Y di sini adalah error fraction, pecahan error. Kemudian untuk sumbu X-nya di sini adalah T kecil per tau. Kemudian yaitu bagian kedua dari first order system, yaitu simple periodic function input. Sinyal periodik sering dijumpai pada proses keteknikan, seperti pada struktur yang bergetar, suspensi kendaraan, sirkulasi biologi, dan lainnya. Ketika input predik diaplikasikan pada order pertama, frekuensi sinyal input mempunyai pengaruh yang penting dalam mengukur respon waktu sistem dan memberi efek pada sinyal output. Perilaku ini bisa dipelajari dengan mengaplikasikan bentuk gelombang periodik simple pada sistem, menimbang sistem order pertama yang inputnya dari fungsi periodik simple, yaitu Ft sama dengan A sin Wt, diaplikasikan untuk T lebih besar sama dengan 0 positif. Di sini ada rumus, yaitu tau dikalikan Y dot tambah Y sama dengan Ka sin omega T. Dengan kondisi awal Y0 sama dengan Y0 dan Womega dalam radian per second, yaitu dengan rumus 2πf. Solusi umum untuk persamaan menghasilkan sinyal output sistem pengukuran respon waktu ke input yang teraplikasikan yaitu YT, di mana YT sama dengan T dikali E pangkat min T kecil per tau ditambah Ka per akar dari 1 plus dalam kurung omega T kuadrat dikali sin dalam kurung Wt min tan pangkat min 1 Wt omega T omega tau, di mana C tergantung pada kondisi awal. Persamaan di atas dapat ditulis ulang menjadi persamaan berikut, di mana YT sama dengan C kali E pangkat minus T kecil per tau ditambah B omega sin dalam kurung omega T tambah theta, dan B omega sama dengan Ka dibagi akar dari 1 plus dalam kurung omega tau kuadrat, dan
eh, dan theta omega sama dengan min tan minus 1 pangkat min 1 omega to, di mana BW adalah amplitude respon tetap dan theta omega melambangkan pergantian fase. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara sinusodial input dan output, yaitu amplitude, frekuensi, dan waktu delay. Untuk waktu delay dilambangkan dengan beta 1, dilihat dari pergantian fase adalah respon tetap. Lalu dapat dirumuskan sebagai berikut. Beta 1 sama dengan theta dikali omega. Di mana di sini terdapat grafik hubungan antara sinusodial input dan output. Kemudian kita definisikan rasio satuan, di mana M omega sebagai rasio dari amplitude sinyal output ke amplitude sinyal input, dengan M omega sama dengan B per Ka. Untuk sistem orde pertama yang dikenai input periodic sampel, satuannya adalah M omega sama dengan B per Ka, di mana B sama dengan 1 per akar dari 1 plus dalam kurung omega to kuadrat. Di sini contoh dari persamaan tadi, yaitu gambar A adalah respon frekuensi sistem orde pertama rasio satuan, di mana sumbu Y di sini adalah M omega atau magnitude rasio. Kemudian yang sebelah kanan itu ada desibel dalam satuan dB. Dan yang sumbu X ini yang di bawah ini adalah to omega. Kemudian untuk gambar B, yaitu respon frekuensi sistem orde pertama pergantian fase. Untuk sumbu Y di sini adalah pergantian fase, yaitu theta omega. Satuannya derajat. Kemudian untuk sumbu X di sini to omega. Kemudian yang ketiga, yaitu second order system. Sistem order di mana sistem yang memiliki inersia mengandung turunan kedua dalam persamaannya. Sistem yang didasari oleh persamaan diferensial orde kedua disebut orde kedua. Pada dasarnya, pengukuran orde kedua dimasukkan input secara acak atau FT. Bisa dijelaskan sebagai berikut, yaitu A2Y double dot ditambah A1Y dot ditambah A0Y sama dengan FT. Bisa dilihat menjadi 1 per omega n kuadrat dikali y double dot ditambah 2 zeta per omega n dikali y dot ditambah y sama dengan KFT, di mana omega n itu akar dari A0 per A2, yaitu frekuensi natural dari sistemnya. Kemudian untuk zeta itu sama dengan A1 per 2 akar dari A0 dikali A2. Sini zeta itu rasio redaman dari sistemnya. Kemudian dari
persamaan tadi didapat 1/omega n² dikali lambda kuadrat ditambah 2 zeta per omega n dikali dengan lambda ditambah 1 itu sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar, yaitu lambda 1,2 sama dengan minus zeta dikali omega n plus minus omega n akar dari zeta kuadrat dikurangi 1. Tergantung dari nilai zetanya, terdapat 3 penyelesaian homogen, yaitu jika zeta kurang dari sama dengan 0 dan saya ulangi, jika zeta lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, itu mempunyai penyelesaian sistem underdamped. Untuk rumusnya yaitu YHT sama dengan C dikali E pangkat minus zeta omega n dikali T dan dikali sin kurung buka omega n akar dari 1 dikurangi zeta kuadrat T dan ditambah 0 tambah theta kurung tutup. Kemudian untuk zeta sama dengan 1 digunakan penyelesaian sistem critical damped dengan rumus YH T sama dengan C1 dikali E pangkat lambda 1T tambah C2 TE T dikali E pangkat lambda 2T. Dan untuk yang ketiga yaitu jika lambda lebih besar dari 1, penyelesaian dengan sistem overdamp dengan rumus YHT sama dengan C1 dikali E pangkat lambda 1T ditambah C2 dikali E pangkat lambda 2T. Penyelesaian homogen menentukan respons sementara untuk sistem. Rasio redaman atau zeta mengukur sistem redaman. Properti dari sistem yang dapat mendisipasi energi internal. Untuk sistem underdamped yaitu zeta kurang dari sama dengan 0 dan untuk zeta lebih besar sama dengan 0 dan zeta kurang dari sama dengan 1, respons sementara akan menjadi berosilasi. Sedangkan untuk zeta lebih besar sama dengan 1, respons sementara tidak akan berosilasi. Dan penyelesaian critically damped yaitu zeta sama dengan 1 menunjukkan demarkasi antara kelakuan osilasi dan bukan osilasi dalam respons sementara. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Arfi. Baik, untuk bab berikutnya adalah transfer function. Next. Transfer function sendiri dapat didefinisikan sebagai rasio Laplace transform output terhadap Laplace transform input saat semua initial condition diasumsikan 0. Initial condition sendiri adalah semua set nilai pada titik awal yang merupakan bagian dari suatu variabel pada persamaan dengan konstanta arbiter 1 atau lebih. Lanjut. Dari persamaan di atas dapat digambarkan pada gambar bagian kiri atas bahwa xt merupakan x in
merupakan Laplace transform untuk input, lalu sistem, dan kemudian masuk ke YT atau Laplace transform output. Berdasarkan definisi di atas dapat dituliskan untuk gambar di bawahnya, yaitu HS atau fungsi dari transfer function sama dengan YS per XS, yaitu dari Laplace transform output dibandingkan dengan Laplace transform input, dengan ketentuan bahwa zero initial condition. Lalu jika saja kita misalkan apabila input sama dengan 0 dan output juga sama dengan 0, apakah itu akan dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan di atas? Jawabannya adalah tidak, karena untuk fungsi di atas, kita beralih ke bagian kanan, untuk fungsi di atas itu kita menggunakan LTI system atau linear time invariant system, yaitu untuk total output sama dengan ZIR atau zero input response, respon pada keadaan 0, dan ZSR zero state response, yaitu respon saat keadaan awal. Apabila di sini diasumsikan zero state response atau keadaan awalnya sama dengan 0, sedangkan total outputnya sama dengan 0, maka zero input responnya tidak bisa sama dengan 0. Oleh karena itu, berdasarkan LTI system, kita dapat menyelesaikan persamaan di atas, yaitu berdasarkan LTI system, kita dapat mengetahui pentingnya penulisan atau ketentuan bahwa zero initial condition sama dengan 0. Jadi bukan inputnya yang 0, tapi zero initial condition, maksudnya adalah keadaan awalnya 0, bukan inputnya sama dengan 0. Lanjut. Lalu untuk bab berikutnya adalah phase linearity. Lanjut. Untuk phase linearity sendiri adalah properti dari filter di mana respon fase filter adalah fungsi linear dari frekuensi. Hasilnya adalah bahwa semua komponen frekuensi dari sinyal input digeser dalam waktu dengan jumlah yang konstan atau sama, disebut dengan penundaan grup atau grup delay. Lebih detailnya untuk slide selanjutnya. Lalu di sini kita dapat menyimak dari gambar 3.6 dan gambar 3.16 dan gambar 3.17. Nah, pada bab ini yang akan kita amati adalah grafik dengan rasio damping 0,7, bisa dicari pada grafik di kiri dan di kanan. Jika kita amati grafik tersebut dan kita bandingkan dengan grafik yang ada di samping-sampingnya, dapat dilihat bahwa pada titik tersebut, pada rasio damping ratio 0,7, terjadi suatu proses yang dinamakan transmisi atau perubahan dari sinyal yang di bagian kiri. Kita bisa lihat dari sinyal yang cenderung lurus, semenjak mendekati 0,7 dia akan menjadi lebih menuju ke daerah tak hingga. Lalu di gambar bagian kanan kita dapat lihat bahwa dari sinyal yang negatif, dari sinyal yang melengkung dari 0,3 itu sinyal yang melengkung ke bawah, lalu sampai ke 0,7 itu mulai lurus, 1 itu hampir lurus atau bisa dikatakan lurus, dan 10 itu sinyalnya mulai melengkung ke atas. Jadi untuk kondisi ini yang dibahas adalah suatu posisi transisi pada sinyal yang kita dapatkan.
Perumusan dari masalah di sini, di bab ini dapat dituliskan dengan VT sama dengan sin omega T theta ditambah sin omega T, dan itu dapat disimplifikasi, dapat dibuat lebih simpel dengan memisalkan apabila yang di dalam kurung itu adalah theta, yang rumusnya nanti akan menjadi VT sama dengan sin theta plus sin 2 theta plus dan seterusnya. Lanjut. Lalu untuk bab selanjutnya, bab 11 adalah multiple function input. Lanjut. Untuk multiple function input sendiri, berdasarkan materi yang diberikan, kita dapat melihat bahwa untuk kita akan langsung membahas pada contoh soal, karena kebanyakan dari bab-bab yang akhir ini semuanya dibahas dengan pendekatan numerik atau berdasarkan rumus. Itu bisa dipelajari sendiri, dan kita di sini akan coba melihat fenomena yang terjadi berdasarkan pendekatan numerik yang ada di atas. Dari contoh soal di sini kita diberikan suatu masalah dengan fungsi ft 5 plus 10 sin 25t plus 20 sin 400t, yang kita diberikan suatu informasi bahwa persoalan di sini adalah second order system, lalu K sama dengan 1 dan seterusnya, θ sama dengan 2.0, omega n 628 radian per second. Jadi kita di sini dapat melihat bahwa persamaan yang akan kita buat di sini adalah persamaan order 2. Karena itu kita akan merujuk ke second order system, yaitu A2y dot plus A1y dot plus A0y sama dengan ft. Dapat dituliskan menjadi suatu fungsi K fungsi T itu sama dengan 1 per omega n kuadrat y double dot plus 2 zeta per omega n y dot plus y. Lalu kita juga bisa mengamati dari grafik yang dibuat dari aplikasi untuk memvisualisasikan jawaban bentuk grafik dari soal ini. Kita dapat melihat bahwa fungsi KFT, K fungsi T, itu adalah grafik yang ada di atas, sedangkan grafik yang lebih kecil itu adalah fungsi YT. Kita dapat melihat bahwa pada gambar tersebut sinyal dimulai pada titik 0, tetapi ada 2 gelombang yang dapat digambarkan dari fungsi tersebut. Gelombang tersebut adalah gelombang yang besar, yaitu dari 0 ke 26, lalu turun ke negatif 11 pada awalnya, dan yang satunya lagi adalah grafik gelombang dari 0 ke 11, lalu turun lagi ke 0 dan seterusnya. Lanjut. Berdasarkan hasil dari grafik di atas didapatkan suatu data hasil, yaitu input sinyalnya yang grafik kecil itu adalah 10 amplitudonya, dan yang grafik besar amplitudonya ada 20. Tadi dapat dilihat dari gambar bahwa dari 0 yang kecil itu naik ke 10, lalu yang besar itu dari 0 naik ke 20, sekian. Lalu untuk outputnya sendiri di sini menarik karena didapatkan sinyal amplitudonya itu untuk grafik yang kecil, untuk gelombang yang kecil itu dari 0 sampai kurang dari 10, hampir mendekati yang pertama. Sedangkan untuk yang grafik besar itu turun drastis dari
pada inputnya itu amplitudonya 20, sekarang menjadi malah lebih kecil daripada grafik yang daripada gelombang yang kecil. Hal itu kenapa? Karena selama proses gelombang di atas tadi itu berjalan, terjadi suatu proses yang dinamakan damping atau peredaman suatu frekuensi ataupun getaran ataupun gelombang. Lalu lanjut ke bab berikutnya. Lalu untuk bab 12 adalah coupled system. Lanjut. Coupled system sendiri dapat dijelaskan dengan skema yang dapat dilihat di layar. Mungkin skemanya terlalu simpel, tapi mari kita bahas bersama-sama. Untuk coupled system sendiri, kita bayangkan kita akan mengukur sebuah suhu, lalu kita mempunyai sensor suhu. Sensor suhu itu sendiri tidak bisa kita baca karena seumpamanya kita menggunakan termokouple, yang didapat itu adalah sinyal-sinyal berbentuk listrik. Lalu untuk membaca sinyal-sinyal listrik tersebut, kita akan menggunakan transducer untuk membacanya, yang akan kita hubungkan ke arah lurus ke kanan, itu langsung kita baca melewati display atau sebagainya. Sedangkan data yang terbaca pada transducer itu sendiri, beberapa tahap sebelum kita baca itu, dia juga mengirimkan sinyal yang sama ke recorder. Jadi dari satu gelombang, satu sinyal atau satu respon dari sensor suhu yang didapat, itu akan masuk ke transducer. Setelah dari transducer itu, kita akan membacanya, dan secara tidak langsung transducer itu juga akan meneruskan sinyal tersebut ke recorder, yang recorder itu akan merekam data. Jadi kita sebagai contoh, kita menjalankan suatu alat perekam suhu atau pengukur suhu, dan kita menjalankannya melewati suatu PC. Kita dapat melihat grafik yang terbentuk pada tiap waktu yang kita set dari layar PC yang ada di hadapan kita. Tetapi secara tidak langsung, PC atau program itu juga merekam data tersebut dalam suatu grafik yang nanti dapat kita evaluasi setelah proses itu berakhir. Lanjut. Untuk pembahasan secara numeriknya sendiri atau secara rumus itu dapat dilihat bahwa suatu FTKG1S, lalu ada fungsi YT, KG2, dan seterusnya, itu dapat dibuat lebih simpel dengan menulisnya menjadi satu proses, yaitu FT sama dengan KG K1G1S dikalikan K2G2S dan sebagainya. Lalu jika kita misalkan S adalah I omega, untuk persamaan di atas akan menjadi sedikit lebih rumit, karena di bagian belakang itu terdapat KHGH pangkat S ya. Jadi fungsinya akan menjadi K1, K2 sampai KH dikalikan M1 omega, M2 omega, dan seterusnya sampai MH omega. Nah, di sini adalah nilai terakhir dari suatu nilai yang kita ukur, contohnya K1 sampai K10, maka KH adalah K10. Lalu dari semua persamaan tadi dikurung tutup dan dikalikan dengan E pangkat I kurung buka saya lupa membaca simbolnya, tapi secara pembacaan itu adalah pasif, atau tadi yang kita bahas di atas, suatu titik terjadinya transisi dari satu gelombang ke gelombang yang lain, itu dari 1, 2 sampai H. Lalu selanjutnya, jadi untuk kita menghitung rasio produk secara overall, kita dapat mengambil potongan dari rumus di atas, yaitu M omega sama dengan M1 omega dan seterusnya.
Lalu seperti yang kayak saya bilang tadi, simbolnya saya lupa membacanya, tapi itu adalah rumus untuk mencari phase shift atau tadi transisi. Lalu untuk pembahasan lebih lanjut, pada pembahasan saat ini tidak ada significant loading effect atau suatu efek yang nanti akan dibahas lebih lanjut pada chapter 6. Lanjut. Lalu untuk terakhir, pada bab yang kita bahas sebenarnya tujuannya adalah untuk memodelkan suatu persamaan atau menggambarkan suatu persamaan numerik yang ada di depan kita atau yang kita temui saat nanti kita menjadi seorang engineering. Apa tujuan kita untuk menggambarkan suatu rumus? Contoh ada persamaan Y sama YT bersama dengan AX, B, dan sebagainya, lalu kita bisa menggambarkan bentuk gelombangnya berdasarkan persamaan Fourier. Kita bisa memvisualisasikan gelombang ataupun benda yang kita pelajari dalam bentuk yang bisa dimengerti secara fisik. Jadi untuk bagian gelombang, lalu bagian energi, itu bisa dibilang agak berbeda dengan pada bagian material. Karena pada bagian material kita bisa melihat benda, kita biasanya bisa mengamati perubahan benda itu secara mikro maupun makro menggunakan mikroskop. Sedangkan pada bagian yang sebaliknya, yaitu untuk bidang gelombang, energi, getaran, dan sebagainya, kita tidak bisa mengamati apa yang terjadi sebenarnya dengan mata kita sendiri ataupun dengan alat. Contoh seperti pembakaran combustion pada mesin, kita tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin kita bisa menangkap fenomenanya dengan high-speed kamera, tapi kita tidak tahu interaksi-interaksi molekul yang terjadi di dalamnya. Lalu contohnya untuk gelombang sendiri, sebagai contoh, kita mendapatkan suatu persamaan tadi yang ada di atas, lalu ada gelombang, lalu kita pasti berpikir, apakah manfaat kita mengetahui gelombang ini? Jadi tujuan dari pembelajaran bab ini adalah itu, kita harus bisa memodelkan suatu masalah ataupun memodelkan persamaan yang dihadapkan kepada kita. Hal tersebut akan membantu kita untuk mengembangkan dan mengilustrasikan suatu sistem yang kita hadapi. Lanjutnya. Sekian dari saya pribadi dan dari kelompok saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.